Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan hari ini di awal bulan Juli, tepatnya di tanggal 1 Juli 2025, kami kembali hadir menginformasikan updatean terbaru untuk proses penyaluran PKH dan BPNT dan penyaluran penebalan bansos senilai Rp400.000. Alhamdulillah di hari ini, tepatnya di minggu awal bulan Juli ini, penebalan bansos masih terus disalurkan kepada para penerima BPNT dan para penerima BPNT plus PKH. Nah, kira-kira bank apakah di hari ini yang masih menyalurkan penebalan Rp400.000? Simak terus video ini sampai selesai, teman-teman. Dan juga ada informasi untuk proses pencairan PKH dan BPNT tahap kedua, informasi yang kita peroleh dari koordinator petugas pos kabupaten kota. Dan juga ada untuk informasi terbaru terkait proses penebalan yang kedua, yaitu adalah penyaluran beras 20 kg. Ini pun juga ada informasi terbaru untuk teman-teman Cek Bansos semuanya. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tahu informasi ini selengkapnya seperti apa. Tapi sebelum kita ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya terlebih dahulu kepada teman-teman Cek Bansos semuanya untuk terus mendukung channel Cek Bansos ini agar lebih bisa berkembang dan lebih terus bersemangat lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaru terkait penyaluran PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya dari pemerintah, yaitu dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe channel Cek Bansos ini. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru dari channel Cek Bansos tentunya. Dan saya ucapkan selamat datang bagi yang baru mengenal channel Cek Bansos ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel Cek Bansos. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan teman-teman juga selalu diberikan kemudahan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan teman-teman Cek Bansos semuanya untuk terus memberikan informasi-informasi updatean penyaluran PKH maupun BPNT, termin susulan, dan proses penyaluran penebalan bansos senilai Rp400.000. Di hari ini ya, alhamdulillah penebalan bansos senilai Rp400.000 ini masih tercairkan setelah kemarin mengawali untuk proses penyaluran penebalan Rp400.000 bagi KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH yang diawali dari Bank Mandiri. Di hari ini pun Bank Mandiri masih terus menyalurkan bantuan penebalan dan termin susulan untuk PKH dan BPNT-nya. Yang pertama kita tampilkan di sini, bisa dilihat teman-teman ya. Di sini ada untuk penebalan bansos senilai Rp400.000 dari KKS yang diterbitkan dari Bank Mandiri. Kemudian juga di hari ini ya teman-teman, di tanggal 1 bulan 7 2025 ada KPM yang melakukan penarikan saldonya di mesin ATM Mandiri. Di sini bisa dilihat teman-teman, ada penarikan saldo untuk penebalan bansos dan juga ada untuk penyaluran PKH. Ini kemungkinan untuk komponen anak SD ya, senilai Rp25.000. Alhamdulillah berarti ini memang ya PKH BPNT untuk termin susulan dan penebalan sekaligus disalurkan di hari ini dan mulai dari hari kemarin di KKS Bank Mandiri. Di sini juga ada KPM yang melaporkan ya adanya saldo masuk untuk BPNT setelah sekian lama katanya belum tercairkan untuk BPNT dari Bank Mandiri. Alhamdulillah di hari ini di tanggal 1 Juli di termin susulan ya teman-teman, ini bisa dilihat alhamdulillah BPNT-nya tercairkan setelah kemarin beberapa hari yang lalu. Ini KPM saya cek statusnya masih SPM, ternyata hari ini KPM tersebut alhamdulillah sudah tercairkan untuk BPNT-nya. Dan juga alhamdulillah KPM tersebut mendapatkan penebalan bansos senilai Rp400.000 yang dicairkan berbarengan di hari ini. Inilah ya teman-teman untuk beberapa informasi KPM yang melakukan pencairan baik untuk BPNT, PKH maupun untuk penebalan di hari ini, utamanya dari KKS yang dikeluarkan dari Bank Mandiri. Semoga saja dari Bank BSI, Bank BRI, dan Bank BNI menyusul untuk proses penyaluran susulan maupun untuk penebalannya bagi KPM, BPNT, dan KPM BPNT plus PKH yang masih terdaftar di tahap kedua ini. Kemudian informasi yang kedua, informasi yang paling ditunggu-tunggu oleh para KPM di seluruh Indonesia mengenai proses penyaluran PKH dan BPNT pencairan via pos. Kabar terbarunya seperti apa? Nah, teman-teman, di sini kita langsung informasikan kepada para penonton setia channel Cek Bansos, ada informasi terbaru untuk proses penyaluran PKH dan BPNT. Langsung kita terima informasi ini dari petugas pos koordinator kabupaten kota. Disimak baik-baik informasi ini agar teman-teman ini tidak gagal paham untuk menerima informasi ini secara utuh. Informasi yang kita dapatkan dari petugas koordinator kantor pos kabupaten kota, beliau menuturkan bahwa untuk
Proses penyaluran PKH dan BBNT tahap kedua alokasi April, Mei, dan Juni utamanya bagi KPM yang masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di tahap kedua ini prosesnya memang akan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, KPM masih akan tetap disalurkan melalui kantor pos dan KPM akan dibuatkan kartu KKS oleh Bank Himbara atau dalam hal ini adalah proses burekol. Mengenai pemetaan wilayah mana saja yang akan melakukan burekol dan mana saja yang masih tetap akan melakukan proses penyaluran BBNT-nya, ini pun juga sudah dijelaskan oleh petugas pos tersebut. Langsung kita informasikan untuk teman-teman semuanya. Untuk pemetaan wilayah yang masih melakukan penyaluran melalui kantor pos, beliau, petugas pos koordinator kabupaten kota, menuturkan bahwa penyaluran yang dilakukan melalui kantor pos kembali ini di berbagai wilayah yang masuk kategori 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Jadi teman-teman, wilayah mana saja ini sudah saya sebutkan di beberapa video yang lalu ya. Teman-teman bisa dilihat atau bisa disimak kembali wilayah mana saja yang termasuk wilayah 3T. Menurut penuturan dari petugas pos, ada beberapa opsi yang kemarin menghasilkan beberapa poin ya. Jika memang pembuatan proses burekol ini masih terkendala mengenai waktu pembuatan dari Bank Himbara, maka akan diambil opsi penyaluran melalui kantor pos kembali. Nah, mengenai apakah ini akan dikembalikan ke pos kembali atau tidak, ini sepenuhnya ada di tangan Kemensos. Jadi pihak pos tinggal menunggu instruksi saja mengenai proses penyaluran apakah akan dilakukan di kantor pos atau tidak. Jadi petugas pos pun juga menuturkan bahwa hanya sebagai pelaksana saja. Tetap tanggung jawab dan perintah ada di pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah proses burekol ini akan berlanjut atau tidak? Karena mengingat proses penyaluran bantuan beras seberat 20 kg ini akan dimulai dan ini suratnya pun sudah turun ya teman-teman. Diiringi doa dari para teman-teman penonton channel Cek Bansos, semoga saja penyaluran PKH dan BBNT via pos ini diberikan kelancaran sehingga baik maupun burekol maupun melakukan pencairannya via pos ini dimudahkan teman-teman ya. Yang terpenting nama teman-teman penonton channel Cek Bansos ini masih terdaftar, karena jika masih terdaftar maka akan pasti tercairkan bantuan sosialnya. Nah, jadi teman-teman, informasi yang kedua mengenai proses penyaluran PKH dan BBNT yang kita peroleh informasinya dari petugas pos koordinator kabupaten kota seperti itu. Semoga saja nanti ke depannya mudah-mudahan di minggu ini ada hasil perubahannya sehingga proses penyalurannya ini masih tetap dilakukan di kantor pos saja. Kita berlanjut untuk ke informasi yang tidak kalah penting juga bagi teman-teman yang harus diketahui bahwa untuk proses penyaluran beras 10 kg ini ada surat dari Kemensos yang ditujukan bagi para pendamping sosial. Utamanya adalah bagi KPM yang nanti akan mendapatkan bantuan beras 10 kg setiap bulannya untuk alokasi bulan Juni dan Juli. Jadi nanti penyalurannya sekaligus akan mendapatkan 20 kg. Nah, bentuk informasi suratnya kita bacakan untuk teman-teman semuanya ya. Di sini dari Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2025, halnya untuk penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras Juni dan Juli 2025. Ini kita langsung ke intinya saja, surat ini kita bacakan untuk teman-teman semuanya. Bahwa untuk bantuan pangan beras diberikan kepada 18.277.083 KPM penerima yang terdaftar di DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Kementerian Sosial. Jumlah beras yang disalurkan sebanyak 10 kg per penerima atau 20 kg untuk alokasi bulan Juni dan Juli yang penyalurannya dilakukan sekaligus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon dukungan Bapak Menteri untuk dapat membantu menugaskan pendamping sosial atau tenaga kerja sosial atau TKSK dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras pangan bulan Juni dan Juli agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya surat ini berarti bantuan sosial beras pangan untuk seberat 20 kg ini nanti masih akan tetap datanya menggunakan dari DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi yang berkolaborasi dengan Bappenas maupun P3KE. Nah, jadi teman-teman, adanya informasi untuk proses penyaluran beras 20 kg ini pun kita sudah mendapatkan informasinya dari petugas pos yang kemarin kita tanyakan juga. Mengenai proses penyaluran beras memang nanti akan dilakukan di kantor pos atau di titik komunitas seperti balai desa, kantor desa, atau kantor kecamatan, yang mana setiap KPM penerima beras
20 kg ini akan mendapatkan surat undangan berbarcode yang nanti akan langsung diserahkan oleh para petugas pos atau para petugas desa. Nah, jadi teman-teman, jika proses penyaluran ini nanti bagi KPM, PKH, dan BPNT yang melakukan proses pencairannya masih ditetap di kantor pos akan mendapatkan 2 surat undangan. Surat undangan untuk pencairan PKH dan BPNT dan surat undangan untuk pengambilan beras 20 kg. Akan tetapi, jika nanti teman-teman proses penyalurannya masih dalam tahapan proses recall, maka teman-teman mendapatkan hanya satu saja surat undangan untuk beras 20 kg. Semoga saja di minggu ini ada hilalnya ya untuk proses pencairan PKH maupun BNT atau proses penyaluran beras yang 20 kg program penebalan yang kedua dari pemerintah. Nah teman-teman, kira-kira informasi di kesempatan kali ini seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputaran bansos, silakan ditulis di kolom komentar saja, nanti akan kita bantu jawab di kolom komentar juga. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video-video terbaru dari channel Cek Bansos lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.